Jadi kalau selewat 6 bulan, kemungkinan sudah tidak bisa direaktivasi. Makanya tingkat dalam menetapkan desil ini ada ranahnya di BPS. Jadi Kembali ke yang tadi, bagaimana kira-kira masyarakat bisa mengetahui mereka bisa ada di desil berapa? kalau untuk desil 1 itu yang masyarakat tergolong. Jadi yang 12.000 sekian ini berarti di luar desil 1 sampai 5. Guys, dorang dengar. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, di mana ada banyak sekali warga yang terdaftar dalam status kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan yang hari ini ternyata sudah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Ada ratusan ribu warga seluruh Indonesia secara nasional yang dinonaktifkan. Dan khusus untuk Minahasa, di hari ini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, Ibu Dr. Maya Rambitan, Magister Kesehatan. Langsung saja kita sapa, Ibu. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Ibu, di Indonesia secara nasional kan ada banyak yang dinonaktifkan untuk PBJK. Tentu ini menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat ketika mereka ingin melakukan rawat jalan atau rawat pasien sebagai peserta BPJS, kemudian sudah dinonaktifkan dan tidak aktif lagi. Itu kan namanya kalau tidak salah PBIJK ya, BPJS Kesehatan. Nah, itu BPJS itu seperti apa, Bu? Karena kalau dengar-dengar ada BPJS yang ditanggung oleh pemerintah daerah, ada pemerintah pusat. Nah, itu Bu bisa menjelaskan lebih detail lagi seperti apa itu? Ya, terkait jenis-jenis kepesertaan BPJS Kesehatan, ada beberapa kategori, mulai dari yang pertama PBI, penerima bantuan iuran, dan selanjutnya pekerja penerima upah, dan ada PBPU. Kalau PBPU ini yang mandiri, dan selanjutnya bukan bekerja. Kalau yang untuk PBI, penerima bantuan iuran dari peserta dibayar oleh pemerintah, dan biasanya untuk masyarakat miskin atau rentan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan banyak kasus penonaktifan sekarang terkait pemuktahiran data sosial. Selanjutnya kalau untuk pekerja penerima upah itu yang pegawai negeri, karyawan perusahaan, ataupun pokoknya yang bekerja DP iuran dipotong dari gaji. Selanjutnya PBPU, kalau ini mandiri, di mana peserta mendaftar secara mandiri dan membayar iuran tiap bulan. Selanjutnya yang bukan bekerja, misalnya pensiunan atau investor. Ternyata ada beberapa Ya, macam ya ini BPJS Kesehatan. peserta. Iya, status kepesertaannya. Nah, tadi kan kita berbicara secara nasional yang dinonaktifkan. Nah, untuk Kabupaten Minahasa sendiri, Bu, untuk yang dinonaktifkan ini ada berapa, Bu? Kalau untuk Kabupaten Minahasa sesuai dengan SK dari Menteri Sosial nomor 3, bahwa per tanggal 1 Februari 2026 ada 12.967 peserta PBI JKN yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Banyak juga ya, Bu ya? Ya, banyak. 12.000-nya tentu banyak masyarakat yang kaget ketika ingin memeriksakan diri kesehatan, ternyata sudah tidak aktif. Ya. Ini untuk yang 12.000 sekian ini, Bu, itu semuanya apa sih indikator sebagai penerimanya? Sebagai penerima, sebagai terdaftar sebagai status kepesertaan PBIJK ini. Indikatornya seperti apa, Bu? Apakah dia harus terdaftar sebagai di database ini atau apa, Bu? Bisa dijelaskan? Terkait kepesertaan yang untuk sekarang, yang untuk 12.000 itu, karena saat ini ada program pemerintah pusat dalam hal ini pimpinan kita Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait peralihan dari DTKS ke DTSEN, sehingga memang untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dikhususkan untuk yang masuk dalam desil 1 sampai 5.
Jadi yang 12.000 sekian ini berarti di luar desil 1 sampai 5. Berada di desil 6 sampai 10. Itu yang sudah dinonaktifkan. Iya, yang dinonaktifkan oleh pemerintah. Tapi kalau secara total itu kan yang diaktifkan 12.000. Iya. Tapi kalau secara total itu yang termasuk yang 12.000 itu dan yang belum dinonaktifkan itu berapa? Kalau yang peserta yang ada di Kabupaten Minahasa, kalau untuk yang peserta yang ada di Kabupaten Minahasa, untuk yang ditanggung oleh pemerintah pusat ada sekitar 82.000 sekian. Tapi yang non-aktif ini yang 12.967. Sekitar 60 ribuan lagi masih aktif. Masih aktif. Tadi Ibu berbicara tentang desil. Iya. Ada desil 1, desil 5, baru desil 6 sampai 10. Terus seperti apa Bu itu yang bisa dijelaskan? Terkait pengelompokan desil ini kalau kita tahu bersama bahwa ini data tunggal sosial ekonomi nasional merupakan data yang dipakai oleh pemerintah pusat saat ini dalam rangka pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, baik itu untuk jaminan kesehatan nasional maupun bantuan-bantuan lain yang memang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat yang layak. Dan terkait desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana berdasarkan pada sosial ekonomi nasional. Dan sistem ini dipakai pemerintah dalam program bantuan termasuk di dalamnya BPJS Kesehatan. Untuk itu dalam menentukan peserta PBIJK serta berbagai bantuan sosial dari Kementerian Sosial, salah satunya yang PBIJK itu harus berada di desil 1 sampai 5. Dan terkait pengelompokan desil, kalau untuk desil 1 itu yang masyarakat tergolong miskin ekstrim, jadi paling miskin. Kalau untuk desil 2 masih sangat miskin. Ya, untuk desil 3 sampai 4 miskin dan rentan miskin, untuk desil 5 kelompok menengah bawah. Dan desil 6 sampai 10 dianggap lebih mampu. Jadi di luar desil 1 sampai 5 yang tidak menerima bantuan, yang termasuk yang dinonaktifkan oleh PBIJK, di dalam PBIJK oleh kementerian. Oke, ini kan terkait desil Bu. Itu bagaimana masyarakat bisa tahu mereka itu sudah berpindah atau misalkan di desil. Nah, sedangkan persoalan desil ini kan baru kali ini. Saya sendiri juga baru mendengar tentang desil ini. Nah, apalagi mungkin masyarakat itu kan perlu juga disosialisasikan ke masyarakat. Nah, kembali ke yang tadi, bagaimana kira-kira untuk masyarakat bisa mengetahui mereka dia ada di desil berapa? Kalau masyarakat bisa mengetahui terkait dia masuk dalam desil mana, bisa yang pertama yaitu bisa mengakses aplikasi lewat Play Store. Kalau pakai Android, aplikasi cek bansos. Jadi orang boleh menginput orang data di situ, dan nantinya setelah orang input nanti akan muncul orang masuk dalam desil berapa. Jadi bisa dicek secara mandiri sebenarnya oleh masyarakat. Tetapi kalau memang ada kendala dalam pengecekan secara mandiri, bisa datang ke operator desa atau kelurahan yang ada di masing-masing desa dan kelurahan yang tersebar di 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Termasuk juga sebenarnya bisa dicek di pendamping PKH di tiap kecamatan yang ada. Dan yang ketiga, masyarakat bisa langsung datang ke Dinas Sosial Kabupaten Minahasa untuk pengecekan terkait desil. Jadi masyarakat yang sampai hari ini mungkin masih kebingungan, apalagi sementara melakukan rawat di rumah sakit, kemudian BPJS-nya sudah tidak aktif, bisa mendownload di aplikasi Play Store ya Bu ya? Iya, Play Store. Kemudian atau bisa juga datang langsung ke Dinas Sosial untuk mencari informasi lebih lanjut tentang itu ya. Nah, di sini kan Ibu udah beberapa hari ini masyarakat juga belum tahu karena mungkin sosialisasi masih sementara jalan, masih banyak masyarakat yang belum tahu. Nah, dengan dinonaktifkannya ini, apa kira-kira yang akan dilakukan masyarakat supaya mereka yang merasa mungkin masih di desil 5 atau mungkin juga
sekarang berada di desil 6 yang ingin kembali ke desil 5 karena merasa kurang mampu. Nah, apa yang mereka lakukan nantinya? Terkait untuk terutama yang paling pokok sebenarnya yang pertama adalah yang dinonaktifkan. Bagi yang dinonaktifkan yang masuk dalam 12.000 sekian tadi yang kami sampaikan 12.967 masyarakat tersebut bisa mengecek desil seandainya memang dia maksudnya tidak masuk dalam desil 1 sampai 5 nanti bisa sebenarnya masuk dalam aplikasi cek bansos tersebut dan di situ dia bisa secara mandiri langsung menyanggah bahwa contoh misalnya dia tidak masuk sebenarnya dia layak untuk di desil 1 sampai 5. Jadi dia bisa langsung masuk di aplikasi untuk sanggahan. Tapi memang di aplikasi tersebut nantinya dia diminta untuk memasukkan salah satunya KK, syarat-syaratnya KK, termasuk juga foto rumah, dan ada beberapa permintaan-permintaan yang wajib dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Tapi memang untuk proses lanjut setelah dia mengupload berbagai permintaan data ataupun berkas di aplikasi, nanti selanjutnya akan ada pemberitahuan dan dari Kementerian Sosial lewat pendamping PKH termasuk juga BPS. Kalau dari BPS karena memang terkait desil ini juga yang perlu kami sampaikan bahwa terkait tingkat dalam menetapkan desil ini ada ranahnya di BPS. Jadi untuk dari kami khususnya Dinas Sosial lewat Kementerian Sosial dalam hal ini PKH yang membantu dalam proses verifikasi dan validasi di lapangan. Itu kan untuk proses dari desil yang berpindah dari 6 ke 5. Nah sekarang warga yang sementara berpenyakit misalkan kronis atau apa kemudian sudah tidak aktif, mungkin saja ada di desil 2 atau untuk kembali itu bagaimana caranya? Kalau untuk masyarakat yang sudah nonaktif, padahal sebenarnya dia masih memerlukan pelayanan kesehatan, terutama bagi penyakit kronis, hipertensi, dalam hal ini darah tinggi, penyakit gula atau DM, dan juga yang sementara cuci darah, bisa mengajukan reaktivasi. Jadi pengaktifan kembali untuk kepesertaan PBIJK. Karena ini memang diberikan kesempatan oleh pemerintah terkait reaktivasi kembali untuk PBIJK dan pengaktifan ini kembali paling lama 6 bulan sejak dihapuskan. Jadi kalau selewat 6 bulan kemungkinan sudah tidak bisa direaktivasi. Makanya saat ini kami sementara melakukan sosialisasi baik itu di kecamatan maupun hukum tua dan juga lurah terkait hal ini agar supaya mendata masyarakat yang memang non-aktif dan harus direaktivasi. Dan yang pasti kriteria dari pemerintah pusat harus yang memang sementara dalam pengobatan, dalam perawatan. Karena memang di aplikasi 6NG yang nantinya kami akan upload terkait reaktivasi harus ada KK, KTP juga termasuk juga surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan bahwa sedang dalam pengobatan, baik itu dari puskesmas maupun rumah sakit. Dan pengajuan langsung disampaikan ke kami di Dinas Sosial. Jadi semua berkas dibawa ke dinas, nanti operator dinas yang akan melakukan penguploadan yang akan mengupload di aplikasi. Kalau dari 12.000 sekian itu sampai hari ini sudah berapa yang melakukan reaktivasi? Yang melakukan reaktivasi sampai saat ini ada 460 yang sudah melakukan reaktivasi. Tetapi memang ada juga yang sebenarnya sudah diaktifkan oleh pemerintah pusat melalui SK di tahun 2026 ini yang memang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ada 221 peserta yang memang sudah aktif karena memang masuk dalam penyakit katastropik. Jadi yang memang setelah dilihat di aplikasi orang memang menggunakan rutin ini BPJS, kartu kepesertaan BPJS, sehingga memang
langsung aktif berdasarkan SK nomor 14 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi total sebenarnya ada 681 yang sudah diusulkan, yang sudah direaktivasi. Dari 681 itu kan sementara pengusulan. Ya. Nah, yang sudah direaktivasi secara langsung, Bu, itu memang sudah keseluruhan yang 681 ini sudah direaktivasi memang. Yang 221 memang sudah direaktivasi, sudah aktif, sudah diaktifkan oleh pemerintah pusat. Itu yang diusulkan 681, kemudian yang sudah direaktivasi 221. Tapi kalau yang dari operator dari dinas sosial ada 300 sekian yang sudah direaktivasi, 390 yang sudah direaktivasi. Yang gagal ada 70 yang tidak bisa direaktivasi. Itu gagalnya kenapa? Gagal salah satunya karena memang tidak memenuhi kriteria, jadi ditolak. Bisa diterima kembali tapi memang ditolak kemungkinan karena salah satunya surat keterangan yang diberikan mungkin tidak masuk dalam kriteria sebenarnya penyakit kronis atau memang butuh pengobatan panjang. Dia kan setelah mengajukan untuk reaktivasi ini, itu ada tim yang bisa turun langsung untuk mengecek, melakukan verifikasi apakah dia benar itu masyarakat kurang mampu atau lagi berpenyakit sementara merawat. Itu ada tim khusus nggak yang akan melakukan verifikasi? Kalau untuk yang melakukan verifikasi khusus memang ada. Ini sementara dibekali untuk pendamping sosial dalam hal ini PKH untuk yang pertama yang akan mereka verifikasi dan validasi kembali yang 221 peserta ini. Jadi memang akan turun langsung yang sudah diaktifkan karena 6 bulan sesudah itu di saat mereka belum masuk lagi dalam desil 1 sampai 5 pasti akan nonaktif kembali. Jadi memang harus diverifikasi dan validasi kembali apakah layak memang masuk di desil 1 sampai 5. Jadi kalau kemudian dia sudah masuk ke desil 4 atau desil 5, terus kemudian verifikasinya tidak sesuai, dia bisa masuk lagi ke desil 6, digeser lagi. Iya, dinonaktifkan. Jadi dia akan beralih ke peserta mandiri. Jadi tidak bisa melakukan dokumen palsu begitu kan? Iya. Misalkan ternyata dia itu masyarakat yang masih mampu, begitu ya. Bu, ada pesan atau himbauan ke masyarakat terkait reaktivasi ini? Iya. Terkait himbauan ataupun pesan bagi masyarakat terkait PBIJK ini, terutama bagi masyarakat yang memang masuk dalam 12.967 yang dinonaktifkan dari pemerintah pusat di Kabupaten Minahasa, diharapkan untuk kalau memang ada dalam sementara dalam pengobatan, silakan mengajukan reaktivasi di dinas sosial. Karena jangan sampai sudah lewat batas waktu kita belum mengajukan reaktivasi. Karena kalau sampai orang belum mengajukan reaktivasi, maka pasti akan beralih ke peserta mandiri. Tidak lagi ditanggung oleh pemerintah pusat. Tentu sosialisasi terus jalan, Bu, ya. Supaya masyarakat yang betul-betul miskin ekstrim ya, yang layak itu bisa tercover kembali dalam status kepesertaan JKN ini. Nah, mudah-mudahan Bu dengan bincang-bincang kita hari ini bisa lebih diketahui oleh masyarakat seperti apa, kenapa dinonaktifkan, siapa yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana cara untuk bisa diaktifkan kembali status kepesertaannya. Terima kasih Bu sudah hadir dalam podcast ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih.